Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan K3 di bidang bengkel otomotif dalam PPT ini. PPT ini disusun oleh Widanang Faiz Kadriansyah dengan NRP 11101710515 dari 4D4 Elektronika A. Yang pertama adalah latar belakang. Di dunia otomotif banyak sekali benda-benda berbahaya seperti mesin dan benda-benda berputar lainnya yang sangat berbahaya bagi pekerja jika tidak diperhatikan. Benda tersebut sering ditemukan di bengkel otomotif, jadi kaitannya bengkel otomotif dan bahaya kecelakaan sangat erat jika sistem K3 tidak diterapkan di bengkel otomotif. Maka kemungkinan kecelakaan kerja akan besar. Dalam PPT ini akan dibahas tentang sistem K3 yang ada pada bengkel otomotif. Lalu pendahuluan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05-Men-1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Lalu K3 itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja akan keselamatan bekerja, penyakit dalam bekerja yang disebabkan oleh lingkungan tempat bekerja. Lalu rumusan dan batasan masalah. Dari permasalahan yang disampaikan di atas akan dibahas mengenai tentang apa saja sistem K3 yang harus diterapkan di bengkel otomotif dan penerapan K3 dalam bengkel otomotif. Lalu berikutnya ada tujuan. Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, di lapangan perlu diketahui bahwa tujuan menerapkan K3 adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Adapun beberapa istilah yang terkait dengan kecelakaan kerja yaitu bahaya atau hazard adalah segala sesuatu keadaan atau tindakan yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan. Lalu resiko, risk, adalah kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi karena suatu bahaya. Lalu insiden, adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat, proses, atau lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir adalah kecelakaan atau asiden, adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian. Lalu berikutnya ada faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah unsafe condition, kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman di sini meliputi dari peralatan kerja yang sudah tidak layak dipakai, peralatan kerja yang tidak ergonomis, tempat kerja yang tidak bersih dan tidak rapi, mesin yang memiliki roda tidak dipasang penutup, dan kurangnya sarana pengamanan di tempat kerja. Lalu yang kedua adalah unsafe action atau kelalaian atau tindakan yang tidak aman. Berikutnya adalah pembahasan K3 itu sendiri di bengkel otomotif. Yang pertama, kondisi lingkungan bengkel otomotif meliputi lebar ruangan. Lebar ruangan yang dibutuhkan untuk memerlukan servis tidak membutuhkan ruangan yang sangat besar. Dengan ukuran 2x2 meter sudah cukup untuk melakukan kegiatan servis. Lalu yang kedua adalah penerangan ruangan. Penerangan yang dibutuhkan dalam bengkel adalah penerangan dari tempat terbuka, yaitu dari cahaya matahari. Namun apabila bengkel yang besar tidak selalu cahaya matahari dapat menerangi seluruh ruangan, sehingga apabila ruangan bengkel yang besar perlu ditambahkan penerangan dari lampu. Yang ketiga adalah ventilasi. Pada bengkel otomotif, apabila tidak dilakukan pada ruangan yang terbuka, maka perlu sebaiknya dibuatkan ventilasi udara, karena apabila ada hasil pembakaran dari motor yang kurang baik, dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi manusia. Yang keempat adalah penempatan alat-alat. Di sebuah bengkel otomotif, kita akan menjumpai beberapa hal, misalnya bahan yang mudah terbakar, bahan yang licin, tajam, alat-alat ukur, dan lain-lain. Agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak diharapkan, alat-alat tersebut perlu ditempatkan dengan rapi dan baik. Penempatan alat dapat disimpan di lemari sehingga dapat digunakan dan dapat dicari dengan mudah. Lalu yang terakhir adalah rambu-rambu K3. Rambu-rambu K3 di sini berfungsi untuk mengingatkan mengenai resiko bahaya pada saat melakukan pekerjaan di bengkel otomotif. Lalu yang kedua adalah alat keselamatan kerja di bengkel otomotif. Yang pertama ada tabung pemadam kebakaran. Ini merupakan alat pemadam kebakaran standar. Dengan alat ini maka kita dapat memadamkan api yang mungkin tercipta di bengkel otomotif. Lalu yang kedua, pasir.
Pasir yang kita masukkan di sini adalah dalam hal ini adalah pasir kering. Pasir ini kita gunakan sebagai penutup lantai yang tergenang air atau minyak pelumas yang tumpah. Dengan pasir ini maka tumpahan minyak kita tutupi sehingga tidak menyebabkan kecelakaan saat ada orang yang menginjaknya. Lalu yang ketiga ada kain majun. Kain majun adalah kain perca dari bahan kaos yang dapat kita beli di tukang sablon atau konveksi kaos. Kain ini digunakan untuk mengelap kotoran yang ada di tangan atau alat-alat kerja. Lalu yang keempat adalah serbuk kayu gergaji. Serbuk kayu gergaji adalah serbuk yang dihasilkan dari proses pengrajinan kayu. Serbuk ini digunakan untuk menutup genangan air atau terutama minyak pelumas di lantai bengkel. Prinsipnya sama dengan pasir, tetapi dengan menggunakan serbuk kayu ini lebih bersih dan mudah dibersihkan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini adalah K3 dalam bengkel otomotif sangat dibutuhkan untuk menghindari kecelakaan kerja. Karena hal-hal sekecil apapun dapat menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal. Kecelakaan yang timbul di bengkel otomotif akan mengakibatkan kerugian baik kesehatan maupun material yang besar. Terima kasih, sekian PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.